Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini teman-teman akan mempelajari tentang FPB dan KPK. Sebelumnya kita sudah belajar bilangan prima, kemudian kita sudah belajar tentang faktorisasi prima, dan hari ini kita akan belajar FPB dan KPK. Sebelum kita mulai pembelajaran FPB dan KPK, kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman semuanya, kita akan belajar FPB. Oke, kita akan belajar FPB terlebih dahulu. FPB itu apa sih? FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Ya, ini adalah FPB. FPB itu adalah faktor persekutuan yang terbesar. Jadi kita akan belajar dulu apa sih yang dimaksud dengan faktor persekutuan terbesar. Misalnya, Ustazah akan meminta kalian untuk menyebutkan faktor dari, misal contohnya ya, faktor dari 12 dan 24. Ya, baik teman-teman, sekarang kita mau menghitung faktor dari 12. Juga kita akan mencari faktor dari 24. Jadi faktor itu adalah bilangan yang dapat membagi bilangan itu sampai habis. Misalkan faktor dari 12, yaitu kita mulai dari berapa? 1. 12 bisa, faktor dari 12 adalah 1, karena 12 bisa dibagi 1. Kemudian berapa lagi? 2. Kemudian bisa dibagi dengan berapa lagi? 3. Kemudian 4. Kalau 5 bisa nggak? Bisa dibagi sampai habis nggak? Ternyata 5 tidak bisa ya teman-teman. Nah kemudian ada 6 itu bisa. Ya, kemudian setelah 6 ada 12. Nah dari sini teman-teman, jadi bisa kita bisa kita pasangkan bahwa yang dimaksud dengan bilangan yang habis dibagi dengan bilangan tersebut adalah 1 dengan 12, kemudian 2 dengan 6, dan 3 dengan 4 gitu teman-teman ya. Jadi ini adalah faktor dari 12. Kemudian kita masuk ke faktor dari 24. Faktor dari 24 mulai dari angka berapa teman-teman? Oke, 1. Kemudian berapa lagi? 2. Ada berapa lagi? Oke, 3. Terus kira-kira yang bisa habis membagi berapa lagi ya? 4. Kemudian selain 4 ada berapa teman-teman? 6 juga bisa. Kemudian ada 8. Kemudian 9 bisa nggak? 9 ternyata tidak bisa ya. 9, 10, dan terakhir adalah 12 gitu teman-teman ya. 12, kemudian angka 24 itu sendiri. Maka kalau kita pasangkan adalah 1 dengan 24 ya. Jadi 24 dibagi dengan 1. Kemudian berapa lagi? 2 dengan 12. Jadi 12 itu dikali dengan 2 itu adalah hasilnya 24, atau 24 jika dibagi 2 hasilnya 12, dan 24 jika dibagi 12 maka hasilnya adalah 2. Jadi dia membagi habis ya. Kemudian 3 dengan 8, 4 dan 6. Jadi gitu teman-teman ya. Faktor dari 12 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Jadi faktor itu adalah bilangan yang bisa membagi bilangan sampai habis gitu teman-teman ya. Itu adalah
12 dibagi 1, 12 dibagi 2, itu kan membagi bilangan tersebut sampai dengan habis. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita sudah menemukan faktor dari 12 dan 24, dan kita bisa menemukan faktor-faktor yang lain dari bilangan-bilangan yang lainnya. Nah, kalau kita lihat dari faktor yang ada di sini, Ustazah akan hapus terlebih dahulu. Oke, teman-teman. Ya, kalau kita lihat dari faktor yang ada di sini, maka kita bisa menemukan yang namanya faktor persekutuan. Faktor persekutuan itu apa? Jadi faktor persekutuan itu adalah faktor yang memiliki kesamaan. Jadi ada kesamaan dalam dari dua bilangan ya. Jadi faktor dari dua bilangan atau lebih yang memiliki kesamaan. Apa sih maksudnya Ustazah? Sekarang kita lihat ke sini. Faktor persekutuan dari 12 dan 24. Kira-kira yang sama yang mana? Oh, 1 sama nih. Ya, artinya dia sama-sama memiliki faktor persekutuan yang sama antara 12 dan 24. Kemudian angka berapa lagi? Angka 2, angka 3 sama, angka 4 sama. Kemudian ada angka berapa lagi teman-teman? Oh, ada angka 6. Ini juga sama. Nah, kemudian kalau di 24 ini, di faktor dari 24 ada 8. Di 12 ada nggak teman-teman? Oh, ternyata tidak ada. Berarti 8 tidak masuk ke dalam faktor persekutuan antara bilangan 12 dan 24. Nah, kita cek ada lagi nggak? Oh, ada ternyata. Berapa? 12. Nah, next kalau di 12 sudah selesai sampai dengan 12, tapi di 24 ada faktor yang lainnya yaitu bilangan 24. Nah, karena di 12 tidak ada, maka tidak termasuk ke dalam faktor persekutuan. Jadi faktor persekutuannya itu ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi itu adalah faktor persekutuan dari bilangan 12 dan 24. Nah, teman-teman, dari sini kita tadi sudah bahas faktor sudah. Mulai dari faktor 12, faktor dari 24, kemudian kita sudah menemukan faktor persekutuan dari 12 dan 24. Nah, hari ini kan kita akan membaca faktor persekutuan terbesar. Berarti kita lihat faktor persekutuan dari 12 dan 24. Berarti kita mencari FPB ya. Kita akan mencari faktor persekutuan terbesar. Nah, dari 12 dan 24. Oke, teman-teman. Tadi kita sudah tahu, faktor persekutuan kan yang sama ya. Ternyata ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Itu yang sama. Ini 8 tidak termasuk ke faktor persekutuan karena tidak sama ya. Tidak ada pasangannya di 12. Oke, teman-teman. Ketika kita mencari faktor persekutuan kita sudah dapat, dan sekarang kita mau mencari yang terbesar. Faktor persekutuan yang terbesar. Berarti kalau yang terbesar kita lihat apakah 1 ini kan sama ya, faktor persekutuan juga nih dari 12 dan 24, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kita cari yang terbesar. Apakah yang terbesarnya itu adalah 1? Oh, tentu tidak. Kenapa? Karena ada yang lebih besar daripada 1. Apakah 2? Ternyata ada yang lebih besar daripada 2. Apakah 4? Oh, ternyata masih ada yang lebih besar lagi, Ustazah. Berapakah yang terbesar? Yang terbesar adalah 12, teman-teman. Gitu. Jadi faktor persekutuan yang sama antara dua bilangan ini, tapi yang diambilnya yang terbesar. Kalau gitu yang terbesar itu adalah
12 gitu teman-teman ya. Jadi ini adalah awal kita mencari FPB dengan cara mencari faktor persekutuan terlebih dahulu dan dicari yang terbesar. Begitu teman-teman ya. Ya, baik teman-teman. Tadi kita sudah belajar tentang FPB, yaitu faktor persekutuan yang terbesar gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang KPK. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan. Nah, kalau tadi kan faktor, kalau FPB, kalau ini kelipatan. Yang namanya kelipatan berarti akan lebih banyak gitu, karena berlipat-lipat gitu kan ya. Nah, yang di sini berarti kelipatan, persekutuan, sama seperti tadi ketika FPB, maka nanti bisa dari 2 bilangan atau lebih daripada 2 bilangan. Nah, kita nyarinya yang seperti apa? Yang terkecil ternyata. Jadi nanti kita akan mencari kelipatan persekutuan terkecil. Sekarang kita mulai dari angka misalnya ya. Contoh, kita akan mencari kelipatan dari 8, jadi boleh 2 bilangan atau lebih, dan 12. Nah teman-teman, kita akan mencari kelipatan persekutuan yang terkecil dari 8 dan 12. Nah, kita mulai berarti dari angka 8. Oke, sekarang kita mulai dari angka 8 terlebih dahulu. Kelipatan daripada 8. Kelipatan itu apa saja? Berarti dia ditambah 8, ditambah 8, ditambah 8 dan seterusnya. Itu namanya kelipatan. Nah, 8 berarti kita mulai dari kelipatan. Berarti kan tambah banyak ya teman-teman ya. Mulai dari 8. 8 berarti ditambah berapa? 8. Oke, sama dengan berapa? Ya, 16. Kemudian ada angka berapa lagi? Kelipatan daripada 8. 16, 24. Ada angka berapa lagi teman-teman? Ada 32. Jadi dia terus bertambah. Karena namanya kelipatan berarti terus bertambah 8, bertambah 8. Kemudian ada 40. Kemudian kita tambahkan lagi ada 48 dan seterusnya. Jadi kelipatan itu semakin banyak ketika kita menuliskannya, maka semakin banyak juga ya jumlah bilangannya. Nah, kemudian kita mulai dari 12. 12 ditambah 12 berarti berapa? 24. 24 ditambah 12 36. 36 ditambah 12 berapa teman-teman? Ya, 48 ditambah dengan 12 berapa? Ya, 60. Gitu teman. Ya, oke teman-teman. Jadi kelipatan persekutuan dari 8 dan 12 kita bisa lihat di sini kelipatan 8 ada 8 yang kita tuliskan di sini sudah tuliskan hanya sampai dengan 48 dan seterusnya. Kemudian 12 ini dituliskan sampai dengan 60 dan ini masih bisa banyak yang lainnya lagi. Kita ambil sampel aja sampai dengan 48 dan 60 ya untuk yang 12-nya. Nah, ini kan kelipatan 8, kemudian ini kelipatan daripada 12 gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan melihat kelipatan persekutuan. Apa? Kelipatan yang sama-sama terdapat pada bilangan 8 dan 12. Kita cek sama-sama. Yang sama yang mana ya? Kelipatan persekutuannya kira-kira yang mana? Ya, oke. 8 di sini tidak ada, kemudian 16 juga tidak ada. Oh iya, betul teman-teman, ternyata 24. Jadi kelipatan persekutuan yang sama antara 8 dengan 12 ada 24. Ada lagi nggak teman-teman? Iya, ternyata kita cek sampai dengan 48, yang 12 sampai dengan 60. Ternyata ada lagi yang sama. Ini dia, 48. Jadi semakin banyak kita menghitung kelipatannya, mungkin akan semakin banyak kita temukan juga kelipatan persekutuan antara 8 dan 12. Nah,
Tapi di sini karena KPK itu adalah kelipatan persekutuan yang terkecil, karena yang diambil itu yang terkecil teman-teman. Ingat ya, kalau FPB tadi yang ambil yang terbesar. Kalau KPK kelipatannya yang terkecil. Jadi kalau di sini ada 24, di sini ada 24, berarti kan sama ya. Kemudian ada 48, ada 48. Kita ambil yang terkecil. Berarti yang terkecil yang mana? Apakah 24 atau 48? Ya, betul banget teman-teman. Jadi kelipatan persekutuan yang terkecil. Yang terkecil itu adalah 24. Jadi bukan 48, karena ternyata dari 48 masih ada yang lebih kecil lagi, yaitu 24. Gitu teman-teman ya. Jadi kelipatan persekutuan yang terkecil dari 8 dan 12 adalah 24 jawabannya. Ya, sampai sini mudah-mudahan teman-teman paham. Jadi Ustazah ulangi bahwa KPK itu adalah kelipatan, itu yang bertambah. Kalau di sini 8 ditambah 8 dan seterusnya. Kemudian ada 12 ditambah 12 dan seterusnya. Dan ketika ada yang sama, ada kelipatan persekutuan yang sama antara bilangan 8 dan 12, kita ambil yang terkecil. Itu teman-teman ya. Dan yang terkecil adalah 24 ya.